Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental ASRI kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya yang mana ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ASRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha properti. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Untuk terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya satu kasus hukum yaitu gugatan tanah. Tetapi kalau dari berita yang saya baca itu sebenarnya gugatan itu tidak diakui ya oleh pengadilan, jadi untuk ASRI ini tidak ada kesalahan ataupun perlu membayar gugatannya. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Tangerang sebesar 25,72%, PT Manunggal sebesar 13,68%, PT Argo sebesar 0,66%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 59,94%. Terus ini adalah pendapatannya, jadi teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 cukup beragam ya dari segi pendapatannya. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 untuk 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 45%. Terus kita bisa asumsikan bahwa kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 58,1%. Tetapi kita harus tunggu sampai laporan keuangan kuartal keempatnya keluar, baru kita bisa mendapatkan revenue yang sebenarnya. Terus penurunan 45% ini kalau saya lihat memang disebabkan oleh pandemi ya, di mana di masa COVID-19 ini jadi orang juga menahan-nahan untuk melakukan investasi di properti. Terus kalau di sektor properti kita juga harus lihat namanya recurring income atau pendapatan berulangnya. Jadi untuk di 2020 ini sebesar 20% dari revenue-nya itu adalah recurring income. Terus di 2019 kuartal 3-nya juga sebesar 13%. Tapi teman-teman kalau di 2019 kelihatan kecil, sebenarnya lebih besar juga ya dibandingkan dengan 2020 kalau secara nilai nominal atau rupiahnya. Karena di 2019 ini kan penjualan propertinya masih sangat tinggi, dan di 2020 ini untuk penurunan penjualan propertinya sangat besar, jadi membuat rasanya persentase recurring income-nya terasa tinggi. Terus dari segi net profit-nya, kalau teman-teman lihat dari 2014 sampai 2019 cukup beragam juga, dan untuk 2020 ini terutama di kuartal 3 mengalami sampai minus ya teman-teman untuk dari segi net profit-nya. Terus untuk seperti tadi, jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan minus lebih dalam. Tetapi kita harus tunggu sampai laporan keuangannya keluar. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 hanya mengalami penurunan sebesar 0,9%. Terus kalau dari segi hutangnya juga cukup konsisten dan mengalami kenaikan, dan 2019-2020 mengalami kenaikan sebesar 8%. Terus kalau dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan 2019-2020 ini mengalami penurunan sebesar 11,3%. Oke teman-teman, di sektor properti kita harus melihat adanya lembeng dari perusahaan. Kenapa? Karena mereka harus memiliki tanah untuk mereka bangun properti lagi dan dilakukan penjualan kembali. Jadi kalau mereka sudah tidak memiliki lembeng, berarti kan mereka harus benar-benar berharap pada recurring income-nya. Dan untuk ASRI ini masih memiliki beberapa lembeng ya teman-teman, dan ini adalah lokasi-lokasinya, dan di sini dia tidak menjelaskan lebarnya atau besar dari lembengnya ada, tetapi mereka konversikan dalam nilai nominal atau rupiah. Jadi ini mereka ada 11M untuk dari segi lembengnya. Terus ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin di 2020 ini kan minus 88%. Jadi kalau minus tidak bisa kita analisa, jadi NPM, EPS sama pernya tidak bisa kita lakukan analisa. Tetapi kalau kita lihat dari secara histori, yang dimana 2020 ini kan termasuk force major. Jadi kalau kita lihat secara histori, mungkin kita bisa mendapatkan untuk NPM-nya rata-rata bisa di atas 20%.
Terus kalau dari segi EPS-nya mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 50 ya teman-teman dari segi EPS-nya. Terus dari segi pernya untuk dari ASRI ini mungkin kita bisa mendapatkan pernya sekitar 4 sampai dengan 13 ya yang tertinggi. Oke teman-teman, dari yang seterusnya kita lihat dari segi book value-nya. Untuk book value-nya sekarang di 2020 ini sebesar 480. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 192, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,4 kali. Dan kalau kita lihat secara historinya, mungkin selama 5 tahun terakhir dari 2016, untuk PBV dari ASRI ini sudah memang di bawah 1. Terus dari segi DER-nya, untuk DER 2020 ini di 1,3 kali, jadi ini DER-nya sudah di atas 1. Dan kalau kita lihat secara histori pun, memang rata-rata untuk dari segi DER-nya memang di atas 1. Kecuali di 2014 yang dimana masih 0,64 kali. Terus dari segi ROE-nya, untuk ROE 2020 minus ini, jadi tidak bisa kita analisa. Tetapi kalau kita lihat secara histori juga, mungkin kita bisa mendapatkan ROE rata-ratanya sekitar 9-12%. Terus dari segi ROA-nya di minus 6% dan tidak bisa kita gunakan untuk analisa. Oke teman-teman, jadi saat saya melakukan analisa ASRI ini untuk harga sahamnya di 192. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value ASRI ini sekitar 240. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 25%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena secara sektor properti ini cukup jelas dan saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCG saya berikan status no, walaupun kasus hukumnya bukan di mereka yang salah, tetapi concernnya saya adalah pemegang saham mayoritasnya dimiliki masyarakat lebih dari 50%. Jadi itu alasan saya memberikan status no pada GCG-nya. Untuk dari segi revenue, saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya masih di bawah 50%. Terus untuk segi net profit, saya berikan status no karena negatif, udah sampai minus untuk net profitnya. Untuk dari segi aset, saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability, saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value, saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor, saya berikan status oke karena mereka masih memiliki land bank yang mereka dapat bangun untuk penjualan mereka ke depannya. Terus untuk dari segi ROE, saya berikan status no karena negatif atau di bawah 9% yang saya anut. Untuk margin of safety, saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen, saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk perusahaan ASRI ini masih belum loyal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 5:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ASRI ini? Teman-teman, untuk sementara saya belum ya untuk masuk ke perusahaan ASRI ini. Karena menurut saya dari secara valuasi maupun dari secara fundamentalnya masih belum memenuhi standarnya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan buatkan listnya dan teman-teman bisa voting di situ saham-saham mana yang ingin saya cover terlebih dahulu. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.